Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat. Untuk materi tema 1, kita akan membahas tentang organ gerak hewan dan manusia. Ikuti materi berikut ya. Alat gerak hewan dan manusia terdiri dari dua macam. Yang pertama alat gerak aktif dan yang kedua alat gerak pasif. Untuk pembelajaran pertama, kita akan membahas tentang pengertian ide pokok. Apa sih pengertian ide pokok itu? Silakan perhatikan tayangan berikut ini. Nah, sekarang silakan baca teks berjudul gurita berikut ini. Untuk pembelajaran kedua, yaitu tentang pengertian gambar cerita. Apa sih gambar cerita itu? Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Silakan perhatikan tabel hewan beserta alat geraknya berikut ini. Menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama itu biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Untuk pembelajaran yang ketiga tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Nah, silakan perhatikan tayangan berikut ini. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis dapat dilihat dari tayangan berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang letak astronomis. Ya, letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Pembahasan kita berikutnya yaitu tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Dapat berisi informasi tambahan, alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Bacalah contoh paragraf berikut.